Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Masih ingat pesan ibu? Ya, pesan ibu 3M ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, dari hasil asesmen kemarin, ibu menemukan hasil bahwa mayoritas kalian memiliki masalah dalam hal belajar. Untuk itu, ibu akan menyampaikan layanan informasi berkaitan dengan masalah belajar, yaitu tips dan trik belajar yang efektif. Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar kalian itu muncul. Di antaranya, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat yang nyaman, seperti taman, di pinggir danau, di teras masjid, atau di ruangan ber-AC. Berikutnya yaitu merangkum pokok pembelajaran. Dengan merangkum, kalian akan mendapatkan intisari dari pembelajaran sehingga mudah untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah belajar bersama. Metode yang ini adalah yang paling efektif dilakukan karena belajar dalam suasana berkelompok. Dengan santai, otak menjadi rileks sehingga mudah menerima atau menyerap materi pembelajaran. Selain itu, hal-hal yang sulit akan dapat diselesaikan secara bersama sehingga metode ini dianjurkan untuk digunakan ketika akan menghadapi ujian. Berikutnya yang keempat yaitu menggunakan jembatan keledai atau menciptakan kalimat-kalimat untuk mempermudah menghafal. Seperti contoh ketika akan menyebutkan warna-warna pelangi, kita biasa menggunakan istilah mejiku hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima adalah belajar dengan praktik. Modalitas belajar ada 3, yaitu kinestetik, visual, dan auditori. Ada tipe orang tertentu yang kinestetik di mana dia akan lebih mudah mengingat ketika mempraktikkan. Misalnya ketika seseorang harus menghafal resep masakan, maka akan lebih mudah baginya ketika mempraktikkan langsung, sehingga lebih berkesan dan lebih melekat dalam ingatannya. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan belajar rutin di pagi hari selama 45 menit dan 1 jam di malam hari akan mempermudah kalian untuk mengingat pelajaran yang sudah dipelajari di siang hari dan akan dipelajari esok harinya. Dengan begitu, otak kalian akan rileks ketika menjelang ujian dan terhindar dari sistem kejar semalam yang biasa kalian lakukan. Yang ketujuh adalah mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk itu, lebih efektif apabila mengerti teorinya terlebih dahulu sehingga memahami bagaimana menggunakannya. Contoh, misalnya rumus matematika. Kalian perlu memahami cara menghitungnya, arti makna dari kode-kode atau variabel, dan juga bagaimana penggunaannya. Sehingga ketika dalam ujian, dalam penerapan, dalam ujian, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tetap bisa menjawab pertanyaan ujian dengan benar. Karena itu perlu memahami, tidak hanya menghafal ya. Demikianlah 7 tips dan trik yang dapat kalian gunakan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan prestasi kalian dan terhindar dari stres ketika akan menjelang ujian. Sampai di sini dulu pembelajaran